Pagi ini kita akan ngobrolin soal utang negara. Nah, ini selalu jadi topik yang ramai diperbincangkan, saudara. Kenapa sih negara harus utang? Kenapa sih utang Indonesia kok gede banget? Kenapa sih nantinya yang harus bayar bunga utang sampai anak cucu kita dan lain sebagainya? Topik yang selalu dibahas oleh masyarakat. Nah, kami Kompas Bisnis pagi ini akan mencoba mengulik utang dari data-data yang ada. Sebenarnya berbahayakah utang Indonesia? Nah, kita akan bahas pagi ini, saudara. Dari data yang kami ambil dan kami dapatkan dari Kementerian Keuangan, bahwa yang lagi banyak diperbincangkan adalah soal posisi utang Indonesia yang saat ini di bulan Februari 2022 mencapai 7.000 triliun rupiah. Gede nggak sih itu angka 7.000 triliun? Kita lihat dari perubahannya, saudara. Kami ambil dari 4 tahun ke belakang, dari 2019, 2020, 2021, ada penjumlahan atau ada perubahan yang cukup signifikan dari 2019 ke 2020 penambahan utangnya. Sementara penambahan di 2020, 2021 dan terakhir di Februari 2022 terbilang lebih kecil penambahannya dibandingkan ketika 2019. Kenapa? Karena ketika itu ada COVID-19 di 2020 dan banyak pembiayaan utang dialihkan untuk pembiayaan COVID-19. Nah, ada lagi satu data nih, saudara, kalau Anda lihat ini yang digaris titik kuning ini adalah persentase rasio utang terhadap PDB. Apa sih persentase rasio utang ini? Jadi ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan Indonesia untuk membayar utang. Jadi cara ngitungnya adalah total utang nanti dibagi dengan PDB Indonesia. Nah, tahun ini pemerintah memproyeksi tingkat utangnya akan mencapai 43%. Sementara di Februari angkanya ada di angka 40,17%, dan nanti di tahun ini rencana ada penarikan utang 973 triliun rupiah. Pertanyaannya lagi, 40% ini gede nggak sih sebenarnya? Kalau kita bandingkan dengan aturan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, angka 40% ini dibilang aman atau terbilang aman karena undang-undangnya sendiri menetapkan angka 60%. Itu batas maksimal rasio utang terhadap PDB. Lagi-lagi, saudara, pertanyaannya, kalau dilihat dari angkanya ini naik adalah karena COVID-19, kalau nggak ada COVID, buat apa kita utang? Nah, tidak hanya untuk kalau ini penanganan COVID, tapi ketika tidak ada COVID, kenapa negara harus berutang? Salah satunya adalah untuk pengembangan infrastruktur, lalu juga bisa untuk bantuan sosial, beberapa kebutuhan yang memang dibutuhkan di tahun tersebut. Nah, seiring dengan semakin besar kebutuhan, nominal utang pemerintah cenderung naik. Kita lihat nih angkanya, ini cenderung naik. Sama sebenarnya dengan kita, kalau kebutuhannya lagi besar tapi uangnya nggak ada, misalnya kita mau beli rumah uangnya nggak ada, biasanya kita ngutang nih ke bank, ngambil KPR. Mau beli motor mobil uangnya lagi nggak ada, kita ambil kredit otomotif. Kira-kira seperti itu. Tapi yang penting sebenarnya adalah penggunaan utang harus ke hal produktif dan juga pengelolaannya. Ini sangat penting. Kita lihat, saudara, komposisi utang Indonesia kalau kita lihat data yang akan kami tunjukkan nanti, ini biasanya adalah sama dengan masyarakat. Kalau cari utang adalah cari yang bunganya paling kecil. Nah, pemerintah kini mengelola utang dengan komposisi domestik dan juga surat berharga negara yang jauh lebih besar dibanding porsi utang luar negeri. Anda lihat, jadi surat berharga negara ini sudah mencapai hampir 88%, sementara pinjamannya biasanya ini dari negara, dari hubungan bilateral, dari lembaga, ini ada di 12,12% atau mencapai 850 miliar, sementara sisanya 6 ribuan adalah surat berharga negara. Surat berharga negara ini biasanya kalau ada pemerintah meluncurkan ORI. Nah, ini salah satunya. Mungkin Anda salah satu yang juga investor membeli surat berharga negara. Ini adalah untuk komposisi atau porsi utang Indonesia di tahun 2021. Jadi komposisi domestiknya memang diperbesar oleh pemerintah. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, saudara, pekan lalu berbicara soal masalah utang ini dalam jumpa pers KSSK. Terutama bicara soal perubahan komposisi utang. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengurangi issuance dari utang dengan penggunaan SAL paling tidak sampai dengan Maret ini adalah penurunan 100 triliun. Kita akan terus melakukan adjustment
dari sisi berapa jumlah penerbitan, tenor dari surat berharga yang akan diterbitkan, serta waktu penerbitannya, dan juga terutama sekarang juga dari sisi komposisi mata uangnya. Kita terus melakukan rekalibrasi dan seperti yang selalu kami sampaikan, kami akan melihat secara opportunistik berbagai situasi yang kita hadapi serta tren ke depan dan menetapkan timing dan size dari penerbitan serta struktur tenornya dan komposisi surat berharganya.